Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dalam video sekarang saya ingin memberikan penjelasan terkait dari perhitungan RAB ya. Walaupun perhitungan RAB-nya belum saya biayanya, tapi sudah mulai berhitung untuk uh, volumenya ya. Volume dan atau pekerjaan Google Drive berisikan dari RAB yang sudah mulai dihitung volumenya. Ya, kalau di RAB yang terakhir kemarin saya kirim, di Drive itu sudah saya kasih warna biru. Ya, itu menandakan bahwa itu sudah 80% terhitung volumenya. Nah, tapi sekali lagi belum termasuk dengan biaya. Selain harga bahan, tentu nantinya akan ditambahkan dengan biaya pemasangan, kemudian juga alat lain yang diperlukan dalam kalau misalnya contohnya di pekerjaan saklar misalnya, pekerjaan saklar itu selain saklar itu ada biaya pemasangan serta ada eh, apa namanya di bagian belakang saklar itu namanya inbow ya, jadi memang untuk menahan ke bagian temboknya ya, jadi rumah rumah kabelnya, sambungan antara kabel dengan saklar tersebut atau stop kontak. Nah, jadi itu belum termasuk. Begitu juga dengan nanti kloset ya, seperti kloset misalnya nanti akan ada krannya, terus kemudian ada eh, apa selangnya begitu ya, selang fleksibelnya, dan itu termasuk juga pemasangannya. Jadi yang sekarang atau kemarin yang saya baru kirimkan kembali itu baru perhitungan volumenya. Nah, saya ingin memberikan penjelasan uh, terkait RAB ini karena nanti hubungannya dengan persiapan harga bahan ya yang atau bahan yang akan digunakan. Baik, sudah dikatakan ya RAB, dan di sini di bagian pertama dari yang paling awal itu masih kosong. Kemudian pekerjaan beton, kolom balok serta platnya itu juga belum terhitung karena ini nanti berhubungan dengan orang struktur, Pak. Ya, dengan orang struktur yang nanti akan berhitung dan kemudian nanti akan menentukan dimensi kolom, balok, serta fungsi, dan kemudian juga penggunaan besinya. Jadi bersama ada perhitungan itu, baru akan masukkan volumenya dalam ya, seperti ini, Pak. Ini belum belum termasuk dengan perhitungan dari volume masih kos. Dan kita maju lagi ke berikutnya. Di sini ada pekerjaan arsitektur. Ya, di sini sudah mulai tertulis dari pekerjaan pasangan lantai dasar. Di sini dalam pekerjaan lantai dasar ini sudah tertulis seperti misalnya di bagian ruang dalam. Yang ruang dalam ini saya perlihatkan ada uh, tipe Melbourne White dari Roman, dan kemudian kalau saya perlihatkan dari denah, saya mau perlihatkan juga denahnya, Pak. Kita mulai dari lantai dasar dulu karena uh, mulai dari lantai dasar ini supaya mudah dipahami oleh Bapak, sehingga kalau tidak pada dalam mengetahui rencananya seperti apa. Denah, saya buka dulu denahnya, Pak. Saya baru denahnya. Nah, di sini ada lantai dasar. Asumsi yang saya buat untuk pekerjaan dari lantai, keramik lantai, karena tentunya membuat
uh, berhitung dari denah serta RAB. Ya, saya akan lagi ke kayak ragu-ragu banyaknya nggak tarik buka lain. Ya, saya buka. Baik. Di sini ada RAB. Di sini ada granit ruang dalam, ya. Ada ruang dalam dengan tipe The Melbourne White dari Roman. Dan kemudian saya buka kembali denah. Nah, saya mengatakan denah ruang dalam seperti nah, di bawah ruang dalam saya katakan dari bawah tangga, kemudian dari depan kamar mandi, kemudian ruang tamu, kemudian kamar tidur, kemudian masuk lagi ke ruang keluarga ya hingga ke tangga lagi. Nah, ini menggunakan The Melbourne White ya dari Roman. Untuk tipenya sendiri ini bisa diketahui di Google Drive, Pak. Ya, di Google Drive itu saya sudah memasukkan eh, bahan bahan yang akan digunakan. Tetapi itu tentunya seperti yang saya katakan di video sebelumnya, itu belum mendapatkan persetujuan dari Bapak. Walaupun di awal sudah ada pembicaraan Bapak suka gitu ya model yang seperti itu. Tetapi belum ada pembicaraan lanjutan. Dan kemudian juga di bagian 3D juga sudah diperlihatkan, eh, di bahan juga sudah diperlihatkan. Nah, di sini ada The Melbourne White Roman ya. Seperti ini coraknya, Pak. Ini tuh gloss. Ada dua granit yang tipenya sama dari merek Roman dan merek Habitat. Hanya sedikit beda coraknya ya, Pak, tapi tampilannya sama seperti ini. Nah, ini tipenya tipe saya lupa lagi ya, bukan granit ya, tapi lebih ke corak teraso. Corak teraso. Nah, ini ada dua tipe, Pak. Nah, saya pernah juga mengatakan kepada Bapak dan Ibu, saat ini saya sebetulnya sudah bisa masuk ke tahap untuk eh, survei, Bu, Bapak. Survei bahan ya. Nah, survei bahan ini tentunya saya perlukan untuk kemudian melihat apakah di sana tersedia bahan yang model seperti ini ya, yang tipe seperti ini. Kemudian juga dari sisi harga. Nah, selain ketersediaan bahan, tentunya nanti ditanyakan apakah memang tidak tersedia secara penuh, artinya tidak memang disediakan lagi, atau memang bisa dipesan secara khusus, karena kan volumenya cukup besar ya Bu ya. Volumenya cukup besar, yaitu di volume kalau untuk apa namanya luasan tuh 47 meter persegi, hampir 50 meter persegi ya. Ini belum termasuk yang di atas, baru lantai dasar aja. Eh, untuk bawah aja hampir 50 meter persegi. Nah, kemudian di bagian ini di 50 meter persegi ini tentunya kalau misalnya memang banyak biasanya disiapkan. Artinya dapat dipesankan secara khusus oleh toko ke pabriknya sehingga nanti bisa disiapkan. Nah, jika kemudian seperti itu bisa disiapkan, kemudian Bapak dan Ibu menyukainya, kemudian toko juga siap melakukan pembelian. Nah, tentu ada pertimbangan lainnya adalah dari sisi harga. Nah, dari sisi harga ini, harga bahan yang perlu diketahui adalah nantinya hubungannya dengan total keseluruhan biaya RAB, Pak, Ibu. Ya, di sini saya perlihatkan. Ada dua merek ya, Roman serta Habitat. Ya, seperti ini dari merek Roman serta Habitat. Nah, ini Roman, ya ini Roman, kemudian ini Habitat. Ini sama-sama glossy, Bapak Ibu. Ya, sama-sama glossy dan harganya sedikit berbeda. Nah, di Tokopedia ini bermacam-macam. Ada yang
dari satu tipe, dari satu merek juga, mana yang harganya memang lebih murah gitu ya, atau kisaran berapa yang ada di toko. Jadi ini diperlukan untuk kemudian eh, melakukan survei ke toko bangunan yang ada di sana. Kemudian dari total biaya nantinya Bapak Ibu. Katakanlah misalnya dengan eh, granit merek Roman misalnya yang dipilih, karena misalnya harganya sama nih Bapak Ibu ya, mendekati 160. Katakanlah misalnya Roman aja deh yang diambil karena kualitasnya lebih baik misalnya. Bapak sudah lebih percaya misalnya. Walaupun sebetulnya Habitat pun tidak diragukan sekarang kualitasnya bagus Pak. Nah misalnya Roman aja deh yang diambil. Oke Roman. Nah tapi ketika di keseluruhan biaya untuk pembangunan rumah, katakanlah misalkan Bapak pembangunan tahap satu. Tahap satunya ternyata misalnya biaya yang disiapkan itu misalnya 200 juta. Tapi ternyata di IRAB untuk tahap pertama itu 300 juta. Nah, berarti kan nanti akan ada perubahan-perubahan Bapak Ibu. Mana nih perubahan yang bisa dilakukan? Ya, sehingga nanti IRAB-nya mendekati ke 200 juta. Katakanlah ya, tadinya tidak menggunakan Roman. Tadinya menggunakan Roman, tetapi kemudian mencari tipe yang sama dengan Roman atau Habitat ini, tapi harganya lebih murah. Biasanya ada dari merek Cina, Pak. Ada yang dari merek yang mungkin tipenya sama, ada dari merek Cina itu misalnya, saya malah lupa mereknya, tapi harganya lebih murah. Nah, itu kan perlu nanti pertama didiskusikan dengan Bapak Ibu. Mau nggak misalnya menggunakan merek yang seperti itu? Misalkan oke lah, karena memang cukup bagus dan banyak yang menggunakan misalnya. Dan tidak ada keluhan dari orang-orang. Nah, oke, ganti deh dengan itu. Nah, nanti akan dihitung lagi. Kalau misalnya penggantian dari granit tersebut kemudian dirubah, kemudian dijadikan merek dari Roman ini ke merek Cina, kemudian mendekati lagi, nah berarti yang digunakan adalah merek Cina. Oleh karena itu memang untuk pencarian model serta harga ke lapangan itu memang diperlukan ya ke lokasi penjualan. Karena itu akan sangat mempengaruhi kepada satu tadi selera, terus kemudian keduanya kemudahan untuk pelaksanaan. Kemudahan itu jangan sampai nanti ketika akan dibeli barangnya tidak ada atau harus nunggu dulu misalnya 2 minggu, bisa harus nunggu dulu 2 minggu atau 3 minggu, sementara itu kan akhirnya menghambat pekerjaannya. Kemudian yang ketiganya jangan sampai dari biaya tersebut begitu. Nah jadi di pengecekan ke sana itu diperlukan gitu Bapak Ibu. Nah kemudian hubungannya dengan perencanaan tentunya. Kita kembali lagi ke perencanaan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, katakanlah tadi Ibu dan Bapak setuju nih bagian yang menggunakan tipe tadi itu adalah bagian ruang dalamnya seperti ini. Nah, sementara kamar tidur yang tadinya saya rencanakan menggunakan tipe yang sama dengan ruang dalam atau ruang keluarga dan ruang tamu, tapi kemudian diganti. Nah, berarti kan ada perubahan volume. Nah, perubahan volume ini pun tentu nanti akan berpengaruh kepada bahan harga serta kesiapan yang ada di toko bangunan. Ya. Kalau di musola, saya memang menggunakan bahan lain, Bapak Ibu. Nah, di musola ini pun sama nantinya. Misalkan seperti ini musola, kemudian kita lihat di RAB untuk musola ini seperti ini, ya Roman musola, baik. Musola menggunakan tipe pine antik dari Habitat, tapi bukan Roman. Tidak ada masalah, beda harga, beda tipe, beda merek, tetapi tentunya nanti kembali lagi ke harga bahan serta dari selera pemilik tentunya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam gambar 3D, pine antik itu seperti ini. Mudah-mudahan gambarnya terlihat dengan baik ya.
sekali lagi. Nah, ini adalah dari tipe yang tadi itu, Bapak Ibu ya, yang tadi saya bilang model-model terrazzo gitu, the Melbourne White, ini yang digunakan seperti ini, ya, dan mengkilat, ya, the Melbourne White. Nah, terus kemudian dari eh, bagian kamar musola. Nah, musola ini menggunakan pain antik itu tipenya seperti ini, memang seperti kayu, ya, ukurannya 60 kali 60, coraknya seperti ini. Dan kemudian tadi sama seperti yang saya sampaikan, nantinya akan berpengaruh kepada perhitungan serta ketersediaan bahan di lapangan. Ya, di toko bapak. Kalau tidak ada berarti dicari yang lain. Atau kalau misalnya ibu dan bapak tidak suka yang memang mau menampilkan seperti kayu, tapi tidak mau kayu, tapi menggunakan parket vinil misalnya. Berarti ini nanti akan diganti menjadi vinil. Ya, otomatis harganya pun berubah. Nah, berarti nanti akan dicari lagi ketersediaan vinil yang gampang di lokasi itu apa. Begitu. Dan nanti setelah didapat, memang tersedia, harganya dicari, nah itu yang akan dipakai. Tetapi kalau misalnya kemudian juga, katakanlah misalnya ada beberapa merek kan Pak ya, ada dari merek Taco, ada dari merek Conwood, ada merek lain juga. Nah, itu nanti kita lihat harga mana yang mendekati dengan harga yang sesuai dengan budget. Gitu. Eh, akan dilihat nanti perkembangannya seperti apa. Karena sekali lagi itu akan sangat mempengaruhi dari eh, perhitungan RAB dan penyesuaian dengan budget yang Bapak dan Ibu siapkan. Nah, seperti yang ini tentunya sama awalnya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ganti, eh, kamar anak tidak menggunakan yang The Melbourne ini dari Roman, berarti akan saya ganti. Nah, contohnya juga begini. Ketika saya sudah survei, saya sudah melihat apa mana alternatif pilihan dari sisi harga misalnya atau dari sisi bahan, ketersediaan bahan di sana. Bu, ternyata yang di sana tidak ada merek The Melbourne Roman, tetapi menggunakan The Roman, misalnya menggunakan merek lain. Nah, ini bisa misalnya diganti nih. Saya akan perlihatkan kepada Ibu dan Bapak di gambar 3D ini. Misalkan saya ambil yang ruang dalam ini jadi contohnya saya ambil bahan, saya acak dulu ya Bapak Ibu ya untuk bahannya. Misalkan, nah ini Atlanta ya, atau jangan Atlanta deh yang agak sedikit berbeda nih. Mungkin ini kurang tepat ya karena ini kalau yang Totori ini adalah untuk teras tepatnya, untuk teras dan dia sifatnya matte atau bertekstur. Ya, jadi ada teksturnya kasar. Jadi memang diperuntukkan untuk teras depan supaya tidak licin. Ya, teras luar maksud saya. Nah, misalkan ganti dengan Totori ini ya dari Habitat. Kita akan lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Ini akan terlihat perubahannya. Ya, tetapi bisa jadi ini hampir sama, hampir mirip dengan yang tadi The Melbourne. Ya, kalau misalnya kemudian saya ganti lagi, misalkan katakan merek lain. Saya ambil agak ekstrim nih Bapak Ibu ya. Misalnya ini. The Asman Grigio misalnya. Ini dari The Asman tuh Proman. Ya, misalkan katakanlah ini. Saya ambil. Nah, seperti ini. Tapi kalau The Asman ini tentunya tidak mengkilat, tapi dia bertekstur kasar, tidak licin. Nah, seperti ini. Jadi perubahannya nanti akan Bapak dan Ibu lihat juga ketika setelah survei dan pengecekan bahan di lapangan. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Dan itu kemudian akan menentukan nanti tampilan-tampilan serta juga termasuk ke diskusi yang uh, akan kita jalani terus sampai kemudian ini benar-benar disetujui. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Melbourne ya. Seperti ini tampilan Melbourne. Nah, terus kemudian misalnya bagian ini.
Ini ternyata di lapangan harga yang lebih murah katakan. Bukan yang ini misalnya, tapi ada merek lain. Misalkan katakanlah yang kalau tadi eh, antik ini tuh yang ini, pine antik granit itu. Saya coba misalnya gunakan yang ini, oak cherry ya, oak cherry dari Habitat. Kita lihat, oh maaf, ini udah oak cherry rupanya. Saya coba pine antik, nah seperti ini. Kurang lebih tampilannya begitu, ya. Baik ini pine, saya tetapkan seperti ini untuk ini. Nah, jadi seperti ini. Termasuk juga nanti yang lain-lainnya Bapak Ibu, ya, untuk saklar, kemudian lampu, itu semuanya sama akan saling mempengaruhi. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di RAB. Di RAB, nah, di RAB ini ada ruang makan Totori. Nah, Totori itu yang tadi ya, yang bintik-bintik juga sama tampilannya seperti ini. Jadi kita dijamin Totori. Nah, ini Totori. Dia tidak mengkilat, ya, karena dia bertekstur, ya, tidak licin. Nah, untuk dapur serta di bagian ruang dalam itu menggunakan The Melbourne. Tapi saya juga belum tahu nih keinginan ibu yang sebagai nantinya akan lebih banyak menggunakan dapur ya sebagai area ruang kerjanya ketika ada di rumah. Tentu saja belum tentu akan menyukai tipe yang sama dengan ruang keluarga. Bisa jadi misalnya ibu saya mau menggunakan yang lain yang tidak sama dengan ruang dalam. Itu tentu saja silahkan ya. Ibu tentukan kira-kira yang mau model seperti apa atau misalnya mau yang modelnya marble atau marmer. Marmer itu biasanya garis-garis seperti ini ya Bu ya, seperti yang di meja ini. Nah, itu bisa saja Ibu sampaikan. Jadi nanti saya bisa sesuaikan kembali. Nah, sementara yang di bagian lain, teras duduk yang ini, ya teras duduk ini saya samakan dengan yang area ruang makan. Sementara yang bagian ini saya bedakan kembali tidak sama dengan ruang dalam. Ya, jadi di bagian dalam rumah di lantai dasar ini untuk area ruang dalamnya, area rumahnya sendiri itu ada 3 tipe berarti. Ya, untuk granitnya, yang granit lantainya. Nah, ini saya masukkan seperti itu. Ya. Sementara di sini ada kalau ini saya usulkan pakai rabat beton, Pak. Ya, rabat betonnya bisa saja tanpa garis, tanpa nat seperti ini. Eh, kemudian pakai taburan batu. Ya, taburan batunya pun bisa yang berwarna putih. Ya. Nah, kemudian untuk dapur ini nantinya akan menggunakan yang tipe dapur ya. Saya lihat dapur itu menggunakan The Brussels Platinum ya dari Roman. Ya, The Brussels Platinum dari Roman itu ukurannya 25 kali 50 seperti ini. Ini saya belum mendapatkan informasi dari Bapak Ibu apakah cocok atau tidak nih menggunakan The Brussels ini ya. Sementara untuk mejanya saya asumsikan menggunakan granit yang ukuran 60-120 dibutuhkan karena untuk yang bagian ini saya perlu memastikan dulu yang bagian dindingnya ini apakah sudah disukai atau tidak atau menggunakan lain. Kalau misalnya dari sisi warna saja misalnya lebih ke abu-abu berarti otomatis ini pun akan saya coba mencari granit yang mendekati warnanya sama dengan dia. Ya. Jadi jangan sampai di sini coklat, di sini warna-warna krem misalnya. Itu tentu kalau krem sama coklat masih cukup ya, masih bagus. Tapi dengan grey misalnya, ya seperti itu. Nah kemudian kita lihat lagi yang lain untuk bagian pemasangan dulu ya. Nanti saya masuk lagi ke bagian yang lainnya. Nah gudang saya menggunakan tipe The Portico Brown. Ya warnanya agak-agak kecoklat-coklatan, krem coklat gitu ya. Portico Brown itu digunakan di gudang. Ya kemudian
Coraknya hampir sama, ada bintik-bintiknya, ya. Nah, tapi material mukanya, tipe mukanya itu uh, matte, ya, artinya bertekstur. Baik, kemudian selanjutnya kita lagi ke era Bella kembali, penutup lantai carport. Nah, lantai carport ini belum tentukan, karena nanti ini akan saya lihat pada saat pengembangan nanti. Apakah nanti menggunakan granit, tapi kan kalau granit di area carport biayanya cukup besar ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan saya usulkan menggunakan rabat. Yang sekarang masih rabat tipe ya, kalau tidak salah ya, rabat beton. Nah, mungkin akan sama tapi akan dipola nantinya. Kemudian granit teras depan itu Turanza Gris. Ya, Turanza Gris ini modelnya nanti bisa lihat juga di Google Drive. Tapi di sini pun bisa dilihat dari 3D. Ya, kalau 3D-nya yang terakhir belum saya sesuaikan dengan yang baru ini ya Bapak Ibu. Kalau yang baru ini memang saya sesuaikan dengan model yang dipilih untuk diketahui oleh Ibu dan Bapak. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan, oh seperti ini nih dalam tampilan 3D-nya. Nah, sementara yang kemarin saya kirim ke Bapak itu belum menyesuaikan dengan uh, tipe granit yang paling terakhir ini. Ya, yang sudah sesuai dengan RAB. Nah, ini kalau misalnya pakai granit seperti ini Bapak Ibu. Ya, tetapi sekali lagi itu mahal harganya. Untuk carport lebih baik menggunakan rabat beton. Baik, kemudian kita masuk ke RAB kembali. Ini kita masuk ke kamar mandi lantai dasar. Nah, kita masuk ke kamar mandi lantai dasar. Ini adalah kamar mandi di lantai dasar. Ini saya belum rubah dari apa yang kemarin saya informasikan kepada Bapak dan Ibu ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada shower, ada pemanas air serta kloset serta fluid drain, ya. Saya jelaskan sedikit yang fluid drainnya seperti apa, showernya juga seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat ini. Jadi untuk dinding itu ada dua macam, granara natural serta granara bond. Ya, jadi dua macam ini tuh ada dua tipe dinding keramik ya. Ukuran 25 kali 50. Coba saya cek lagi. 25 kali 50. Oh, 30 kali 60 ya. Untuk granara natural serta granara bond. Nah, sementara untuk lantainya menggunakan Dasman Grigio dari Roman. Jadi semuanya yang di bawah ini menggunakan Roman. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sebetulnya lebih ke grey ya, tapi karena pengaruh lampu yang saya usulkan berwarna kuning atau warm, hangat, itu akhirnya seperti kecoklat-coklatan ya. Seperti grey, seperti ke arah krem ya. Nah, tapi ini abu-abu sebetulnya. Seperti ini ya tampilannya. Untuk yang bagian kamar mandi di lantai dasar. Nah, kemudian di sini klosetnya menggunakan Toto. Modelnya sedikit beda dengan yang diambil, tapi di sini tertulis ya di bagian RAB tipenya apa. Kemudian juga di gambar bahan juga ada ya tipenya seperti apa untuk yang Toto ini. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Tipenya yang ini yang saya pakai. Kemudian ada jet washer. Jet washernya di 3D belum muncul. Ini jet washer sudah ada. Itu Germany Brilliant. Di Google Drive juga sudah ada. Modelnya seperti apa. Kemudian shower column juga sama. Shower column. Kemudian fluid drainnya juga sama. Ya. Jadi berbentuk kotak dan stainless. Ya. Stainlessnya ada dua. Ada yang warna hitam. Ada yang warna chrome. Ya. Nah itu kalau dalam gambar 3D modelnya seperti ini. Ya. Kalau kolom shower kolom ini berbeda modelnya dari yang digambar di 3D ya. Karena yang digambar langsung dari gambar sesuai dengan tipenya itu belum tersedia ya. Tapi itu bagus. Jadi modelnya bagus.
mereknya Germany Brilliant, itu sudah ada keran. Karena kan untuk ke musola perlu tempat wudhu, nah di situ ada kerannya. Kerannya tidak terpisah, tapi posisinya di bagian ini Bapak Ibu. Ya, ada keran. Nah, di situ ada keran, begini. Ya. Tombol-tombolnya atau keran-kerannya posisinya di sini. Dan di sini nanti ada keran. Ya, terus kemudian ininya bulat. Kemudian hand shower, kalau saya buka ada hand showernya ya. Coba lihat di hand shower. Wah, saya belum masukkan di sini, tapi di Google Drive sudah ada. Jadi dia ada eh, apa disebutnya, ada kerannya ya, ada kerannya. Saya coba buka dulu deh hand showernya di eh, bagian lain. Ini DP 103. Ini kita coba lihat. Ini mendekati yang ini yang kedua. Nah, di sini ada kerannya. Nah, ini ada keran bagian ini. Nah, bagian ini ada keran. Ya, di sini ada hand shower dan ini bentuknya bulat. Ya, itu yang digunakan. Jadi saya belum update 1039 untuk yang bagian shower ya. Atau ini mungkin 1039, mohon maaf. Ini sepertinya belum saya perbesar kolom ini ya, apa keterangannya. Jadi ini kepotong 103 di sini tertulisnya. Baik, kemudian foldernya juga sama ya. Nah, kadang, nah ini ada dua, ada Wasser, ada Germany Brilliant. Ya, sementara kalau yang saya tampilkan itu Germany Brilliant, ya bukan dari Wasser. Kalau dari Wasser itu eh, atau dari Germany Brilliant seperti ini perbedaannya. Nah, ini dari eh, Wasser ya. Terus kemudian kalau dari Germany Brilliant yang ini ya. Harganya kalau di sini bedanya di seratusan ya. Wasser lebih murah, Germany Brilliant lebih mahal ya. Tapi yang Wasser pun ada yang lebih mahal. Tapi dari sisi model memang yang terpilih adalah yang model-model seperti ini kotaknya ya. Nah, kalau dari sisi kualitas Wasser juga sudah bisa dipercaya. Germany Brilliant dari segi eh, model itu presisinya bagus sekali, terus kemudian dari fungsinya juga maksimal ya. Jadi tidak diragukan untuk Germany Brilliant. Memang untuk tahapan pertama biasanya saya Germany Brilliant yang saya berikan ke orang-orang ya, saya usulkan begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang berikutnya, RAB berikutnya. Masih kita masuk di eh, penutup lantai ya. Nah, untuk kamar mandi lantai dasar tadi sudah, kemudian masuk lagi ke kamar mandi rumah tangga, asisten rumah tangga. Di sini menggunakan keramik dan menggunakan mereknya merek Mulia ya.
untuk merek Mulia tidak menggunakan granit karena ini sifatnya lebih ke ruang eh, ruang apa disebutnya itu, ruang pendukung ya, ruang pendukung dari rumah tinggal Bapak dan Ibu. Jadi tidak semua orang masuk ke situ, tamu pun sama, tidak semua masuk ke situ, tidak masuk ke situ ya. Itu hanya diakses oleh pemilik rumah dan kemudian asisten rumah tangga. Jadi tidak perlu ditampilkan yang jauh lebih mewah gitu ya, lebih bagus. Nah, tetapi di sini pun bukan berarti kemudian diabaikan keindahannya, tetap dilihat bagaimana yang seperti apa tipe yang diambil, kemudian penataannya seperti apa. Nah, ini menggunakan untuk dindingnya Ariana White serta Centura Gris. Centura Gris itu modelnya seperti marble, sementara untuk Ariana White itu putih polos. Ya, ambil putih polos. Dan di sini ada keramik lantainya menggunakan ikat karena kebetulan kalau yang di Mulia ini tipenya tidak ada yang polos. Karena kenapa saya ambil polos? Karena yang di bagian ruang laundry itu menggunakan yang corak ya seperti ini. Nah, menggunakan corak. Jadi yang di bagian kamar mandinya saya usulkan yang lebih polos. Karena kalau misalnya menggunakan yang bercorak, nanti kesannya akan terame. Ya, jadi saya bedakan sementara untuk laundry ini saya berikan yang corak, yang ini lebih polos ya. Tetapi berwarna dan bertekstur ya. Karena berwarna abu-abu. Dan ini kembali lagi bisa dilihat di Google Drive ya untuk bahan. Dan di sini juga kita bisa lihat di sini ada yang tadi itu eh, yang gris ya, yang gris gris ya, Centura gris ya, Centura gris dan Ariana White. Nah, berarti Ariana White yang itu yang polos ini ya. Kemudian ini Centura gris. Nah, itu yang dipakai di kamar mandi ya untuk penutup lantainya. Kalau untuk showernya hand shower ada di ini menggunakan washer, ada di bagian sama di RAB dan Google Drive ya di bahan untuk modelnya. Kita kembali ke kamar mandi, laundry, tadi laundry sudah termasuk juga, dapur tadi sudah ya. Dapur sudah saya jelaskan. Nah, untuk ke lantai atas saya belum belum masih dihitung, tapi belum saya masukkan karena saya ingin memberikan penjelasan dulu di video kedua ini, video berikutnya ini untuk memberikan penjelasan bagaimana saya kemudian menata di bagian lantai dasar dan kemudian nanti bagian 2 dan 3-nya seperti apa setelah kita kemudian menginjak ke tahap yang berikutnya. Nah, kemudian di sini ada pintu-pintu. Kalau pintu-pintu ini mungkin lebih kepada informasi berapa banyaknya ya, serta ukurannya. Kalau ukuran ada di gambar teknis, ya kita bisa lihat di gambar teknis itu seperti ini. Kalau ada rencana pintu dan jendela. Nah, seperti ini, mudah-mudahan terbuka. Kita coba ulang lagi deh. Khawatir tidak terbuka Bapak Ibu. Nah, ini eh, untuk bagian apa namanya itu, penempatannya di mana saja. Nah, nanti akan dilengkapi lagi dengan ukuran-ukuran. Jadi ukurannya misalkan seperti ini. Nah, misalnya bagian ini. Ini berapa jaraknya? Itu akan tertulis Bapak Ibu ya. Di sini juga sama. Ini berapa jaraknya? Dari dinding hingga ke ujung apa itu namanya? Kusen. Itu berapa ukurannya akan tertulis ya, sehingga nanti akan lebih diketahui dan lebih mudah untuk memastikan bahwa pemasangannya sudah lebih tepat ya. Di lantai 2 juga nanti sama seperti itu, dan untuk tipe-tipenya juga sudah tertulis sudah tergambar di gambar teknis. Nah, seperti ini. Ini P1 sudah tertulis juga, di sini juga bahannya apa saja sudah dituliskan, dan di sini untuk pintu kacanya dan jendelanya itu menggunakan jendela berwarna black ya. Jadi bukan coklat tapi black.
Ya karena pintunya pun menggunakan yang warna hitam ya, bukan berwarna coklat. Seperti ini kan hitam. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya informasinya. Walaupun pintunya berwarna coklat atau krem sesuai dengan warna kayu, tapi tetap menggunakan yang bahan itu. Baik, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian RAB. Nah, ini untuk pintu-pintu semuanya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan ini volumenya sudah masuk. Tinggal masukkan harga dan pemasangannya, harga bahan dan pemasangan. Kemudian untuk plafon pun eh, lantai dasar sudah masuk, lantai atas juga sudah masuk, itu luasannya. Dan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu tidak ada drop ceiling ya, karena ada keterbatasan dari ruang plafonnya sendiri. Ya. Kemudian, nah ini untuk lampu LED. Lampu LED ada yang untuk luar, untuk ada yang di bagian dalam. Kalau yang di bagian dalam itu yang slim ya, namanya slim tetap sama ya. Tapi itu eh, lebih tipis di bagian dalam. Sementara untuk yang bagian luar itu ada outbow-nya. Jadi dia muncul, tidak nempel seperti yang dipasang di plafon. Karena memang peruntukannya dia dipasang di seperti beton atau misalnya di bagian yang eh, lebih keras dalam besi misalnya ya, kanopi. Nah itu biasanya menggunakan outbow. Kemudian ada lampu dinding. Nah lampu dinding ini saya pakai yang di area tangga besi, kemudian di area luar ya untuk outdoornya. Kemudian untuk lampu tangga saya belum pasangkan di RAB karena saya belum tahu nih Bapak nantinya akan menggunakan lampu gantung ya dari bagian atas yang tangga rooftop uh, sampai ke arah bawah misalnya di tengah-tengah area tangga atau memang mau lampu dinding seperti yang saya perlihatkan di gambar video yang kemarin ya. Nah, terus kemudian ada lampu LED dan dudukan. Nah, kalau lampu LED dan dudukan ini saya mengusulkan untuk dipasang di kamar mandi misalnya ya. Kamar mandi Pak ART, kamar laundry, terus kemudian di ruang RT-nya sendiri. Nah, saya menggunakan itu karena lebih mudah saat penggantian gitu, hanya tinggal ganti lampu LED-nya saja. Bentuknya seperti lampu bolam ya Pak ya, Bapak juga pasti tahu, Ibu juga tahu. Seperti bolam tapi disebutnya lampu LED karena memang lebih lebih hemat dan wattnya lebih kecil tapi terangnya sama dengan lampu bolam yang wattnya dulu besar gitu ya. Terus kemudian nah ini single broko ya, double broko ini saya menggunakan merek broko. Eh, Kalau ini kebetulan saya ambil dulu yang ini untuk nanti bisa diketahui oleh Bapak dan Ibu berapa harganya untuk broko kalau misalnya menggunakan merek broko dan menggunakan ada merek Schneider. Nah, kalau saya biasanya sih menggunakan Schneider, Pak. Bapak Ibu ya. Saya mengusulkan Schneider karena tampilannya bagus, gitu ya. Kalau saya perlihatkan di eh, bahan, nah Schneider itu seperti ini, Bapak. Ya. Nah, ini Schneider. Ini untuk yang single. Kemudian kalau yang singlenya lagi Broko. Nah, ini kebetulan warnanya hitam. Nah, ini single Broko. Ini sikal Schneider. Sementara ini double Broko, ini double Schneider. Frame-nya lebih tipis dan minimalis modelnya, tetapi ini pun walaupun kelihatan tebal, tapi dia tidak seperti zaman dulu ya, yang jadul Bapak ya, agak sedikit melengkung-melengkung ujungnya, termasuk juga pada bagian tombolnya agak sedikit melengkung. Ini juga melengkung. Nah, ini lebih kotak. Tampilannya cantik. Eh, Harganya juga murah dan berbeda tentunya ya. Kita bisa lihat di sini dari harga toko online 31 dan di sini 95. Kalau yang Broko ini ukurannya lebih kecil sedikit dari yang Schneider ya. Untuk Schneider sendiri walaupun di sini ada seperti lampu ya, uh, lampu petunjuk bahwa di situ ada tombol, ada juga yang tidak menggunakan lampu tombol walaupun ada di sini ada lampu tombolnya ya.
Ya, artinya tidak semuanya harus bisa menyala. Nah, harganya memang sedikit berbeda dengan yang ada lampunya. Warna hijau atau warna kuning ya biasanya. Atau orange. Nah, kalau yang Brovo sejauh ini yang saya tahu belum ada yang tombolnya kecuali yang lebih tinggi harganya. Nah, tapi ini kembali lagi ke arah kembali lagi ke selera dan juga biaya yang disiapkan nantinya di RAB ya yang sesuai dengan budget Ibu dan Bapak. Ya, jadi sekali lagi nanti ini akan mempengaruhi di RAB. Baik, kemudian selanjutnya stop kontak juga sama ya, modelnya seperti itu. Kemudian di sini kalau ini ada Presto Box, tentunya ini untuk penyesuaian karena nanti di Presto Box itu MCB-nya nanti akan dipisah-pisah. Untuk yang paling besar misalnya AC, katakanlah banyak menggunakan AC ya Bapak Ibu ya. AC semua AC gitu ya. Terus kemudian ada lemari es, televisi disatukan misalnya. Misalkan juga dengan pompa, katakanlah begitu ya. Nah, itu dipisah. Kemudian listrik semuanya listrik gitu. Jadi nanti akan disesuaikan apakah nanti ada eh, perlu prestonya misalnya yang per tiga, katakanlah atas dipisah, yang bawah dipisah begitu ya. Jadi ada dua presto yang dengan misalkan ada 4 grup misalnya ya, atau 6 grup, atau cukup satu presto gitu tempat boxnya untuk MCB itu misalnya yang 8 tapi satu kotak misalnya. Itu bisa saja seperti itu. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Tapi sejauh ini mereknya menggunakan Presto. Ya, karena ini banyak dipakai, berkualitas dan tampilannya bagus. Begitu juga di bagian lantai atas. Seperti itu. Ini kebetulan sudah mulai masuk ke atas perhitungan RAB-nya dan sampai hari ini pun masih tetap dihitung luas apa volumenya untuk memastikan uh, volumenya sesuai dengan yang direncanakan. Ya, kalau untuk biaya bahan itu sekarang juga terus dirinci supaya update dengan harga-harga yang sekarang. Walaupun harga yang sekarang masih update dengan harga yang dari online, ya dari lokasi online yang dari Jakarta gitu ya. Nah, ini seperti ini untuk pipa-pipa belum saya hitung karena perhitungan ini nantinya akan melibatkan tim saya yang memang dia bergerak di bagian plumbing ya, pemipaan. Baik, nah ini untuk tadi kloset sedikit sudah diceritakan untuk kamar mandi anak, kemudian dapur ya. Nah, ini yang dapur saya mau perlihatkan dulu. Untuk dapur itu menggunakan simbol tubo ya, dua mangkok. Kenapa dua mangkok? Eh, Kebanyakan orang itu sekarang senang dengan menggunakan dua mangkok seperti ini ya, karena mereka bisa menyimpan eh, apa namanya satu untuk tempat cucian misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, satu lagi memang untuk barang-barang yang barang masakan yang kotor disimpan di situ jadi tidak tercampur ya. Jadi tidak menggunakan yang ada satu bowl terus kemudian ada sayapnya buat penyimpanan piring. Nah, jarang biasanya karena mereka sudah menyimpan misalnya di bagian atas ini ya. Jadi artinya bekas cuci itu bisa disimpan di bagian atas langsung ya. Dan airnya nanti menetes ke bagian sink ini ya. Nah, ini kembali kepada ibu dan bapak terutama ibu ya nantinya apakah ibu menginginkan yang satu mangkuk gitu ya atau dua mangkuk gitu ya atau satu mangkuk ada sayapnya. Kalau kompor ini tentu saya kembalikan kepada ibu dan bapak ya kecuali misalkan nanti ibu dan bapak ini saya mau baru deh saya mau ganti baru tanam mereknya apa gitu, itu ibu silakan sampaikan. Nah kemudian di sini ada saya pasang eh, Blue Drain. Oleh karena itu kemarin saya sudah sampaikan ya di Blue Drain itu bisa dipasang bisa tidak. Ya, kalau dipasang nantinya tentunya apa disebutnya air yang tumpah atau misalnya bekas pel secara basah gitu ya di area dapur itu bisa dibuang ke bagian ini ya ke bagian batu tabur di sini karena dia tidak diberikan perkasan tapi di situ ada pipa untuk pembuangan air ya seperti ini. Jadi di situ ada ini. Nah kemudian sinknya juga sama.
kita lihat sinknya untuk bahan. Nah, ini adalah saya menggunakan Germany Brilliant ya, yang ini tipenya ya, yang tadi di 3D itu. Ini harganya di mendekati 5 juta ya, mendekati 5 juta. Nah, tapi kalau misalnya saya mau yang dua bowl, dua mangkuk untuk sinknya, tapi harganya jangan yang 5 juta karena terlalu tinggi misalnya, atau memang diperhitungkan memang masih tinggi, kita bisa coba pakai yang Royal ya, merek Royal. Ini merek Royal. Nah ini merek Royal. Yang Germany Brilliant tadi juga sudah ada raknya ya, seperti ini. Ada yang tidak menggunakan, tergantung tipenya. Nah, tapi untuk yang sink ini, yang Royal ini ditawarkan sudah menggunakan apa disebutnya, sudah menggunakan sink ya, menggunakan basket di sini, ada keranjangnya untuk menyimpan apa hasil cuci ya, baik itu sendok gelas ataupun misalnya buah-buahan, sayuran, itu bisa disimpan di situ supaya airnya turun ya. Nah, ini harganya di mendekat begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau menggunakan merek Royal yang ada sayapnya sendiri gitu ya, tapi Royal yang biasanya banyak dipakai di perumahan, itu harganya di bawah 1 juta, di bawah 700 malah ya kalau tidak salah, harganya di 300-an sekian atau 400-an sekian. Nah, tentu harganya lebih murah dan berbeda. Nah, tapi itu yang kembali lagi kepada kekuatan, kesukaan, serta budget yang disiapkan Bapak Ibu. Ya, baik. Selanjutnya untuk yang ini fluoran tadi sudah, keransing juga sudah. Ya, informasinya. Yang ini berarti dapur sudah. Kamar mandi ART juga sudah tadi. Ya, disampaikan. Klosetnya menggunakan jongkok, hand showernya sudah ada di Google Drive, dan keran tembok. Nah, keran tembok ini pun jenisnya ada beberapa macam Bapak Ibu. Kalau keran tembok yang ada di kamar mandi ART itu keran temboknya biasa, jadi artinya dia tidak perlu memikirkan nanti selangnya mau masuk bagaimana, atau kemudian harus panjang atau lebih pendek gitu ya. Karena kan kalau yang keran yang lebih panjang itu biasanya dipakai untuk wudhu ya. Kalau yang pendek biasanya hanya dipakai untuk mengisi air ember aja misalnya, atau bak misalnya. Nah, kalau misalnya di Google Drive nanti bisa ditemukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah keran biasa untuk isi ember, isi bak, ini pakai yang seperti ini. Kalau untuk yang lebih panjang, nah ini biasanya lebih wudhu. Jadi lehernya lebih panjang Bapak Ibu, ya, dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini kebetulan karena tidak ada tempat wudhu secara khusus, ya, di sebelah musola, tapi menggunakan yang keran langsung dari showernya. Jadi tidak panjang seperti ini, karena sudah masuk langsung ke keran. Ya, jadi tidak dipasang yang seperti ini. Nah, kalau yang di taman ada yang seperti ini. Ini fungsinya untuk memasang selang ya. Yang ini saya pasang di bagian taman belakang satu ya. Terus kemudian di bagian depan. Nah, di bagian depan itu saya mengusulkan dipasangnya di bagian dekat teras duduk ya. Jadi tidak di bagian carportnya. Karena kalau di bagian carport saya memperhitungkan kalau saja misalnya nanti mobilnya terlalu mepet ke tembok, ini takutnya bersentuhan dengan ini. Mobil rusak, keran pun rusak. Begitu ya, harus ada perbaikan. Nah, jadi saya ambil ke arah bagian area teras duduk. Nah, dari situ tinggal nanti ditarik keran. Sehingga nanti kalaupun menyimpan selang begitu ya, ya ke dalam satu wadah, itu tempatnya pun bisa disimpan di bagian itu. Ya. Jadi ada perbedaan keran yang dipakai. Nah, yang lain misalnya dari sisi harga nanti juga sama begitu Bapak Ibu ya. Kita cek nantinya setelah diketahui harus ada perubahan-perubahan, apakah nanti ini di beberapa bagian diganti dengan merek lain yang lebih murah misalnya, atau tetap menggunakan ini karena merek pasar sekali lagi sudah teruji ya,
Jadi saya usulkan beberapa orang dan belum ada keluhan ya sudah setelah sekian lama, setelah sekian tahun. Baik, kemudian eh, iya untuk yang washer di laundry keran temboknya itu menggunakan yang tadi yang buat pasang selang ya Bapak Ibu ya karena biar gampang dijepit nantinya. Jadi dijepitkan ke dari selang mesin cuci ke bagian kerannya. Baik, terus kemudian ini outdoor barusan sudah sampaikan. Kemudian septic tank. Nah, septic tank ini mungkin di rumah Bapak sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ini saya mungkin masuknya ke bagian eh, astronometri saja deh, air air kotor ya. Nah, di air kotor ini saya mengusulkan atau di rencana rumah baru ini septic tank itu justru ditempatkan di belakang Bapak Ibu karena kebetulan kamar mandi itu lebih banyak di bagian belakang kalau misalnya kita berhitung dan kemudian dari jalurnya pun lebih mudah dipasang di bagian belakang. Kemudian keduanya di bagian eh, depan itu kemungkinan kan pindah sumber air ke depan Ibu. Ya, Bapak pindah ke depan sumber air untuk dicari lagi sumber airnya di mana. Atau kalaupun misalnya kemudian di bagian belakang, tapi di belakang pun tetap akan pindah ya Bapak ya. Karena posisinya yang sekarang itu ini saya perbesar dulu. Nah, posisinya yang sekarang itu kurang lebih kan posisinya ada di daerah sini ya Bu ya. Kurang lebihnya nih di dekat dapur yang baru dan juga yang lama. Posisinya di situ atau di sini kurang lebih. Nah, ini tentu tidak bisa dipertahankan karena nanti ketika misalnya harus dibikin lebih dalam, apa disebutnya itu lebih dalam sumurnya atau diperlebar, ini akan menyulitkan karena kan eh, alat untuk menggalinya itu harus lebih ke atas 4 meter ke atas gitu ya satu batangnya. Gitu. Jadi tidak bisa ditempatkan begitu di situ. Nah karena memang pindah jadi ditempatkan di depan. Nah kemudian kenapa septic tank di belakang? Kenapa saya mengusulkan di belakang itu dikarenakan pertama jarak tempuhnya itu memang lebih mudah ke arah belakang Bapak Ibu ya dibanding ke depan. Karena kalau misalnya ini ke depan, kemarin saya sudah coba, yang dari depan ini dari arah atas ke depan itu jaraknya cukup jauh, termasuk juga dari bagian belakang. Ya, ketika narik ke belakang, ke depan pipanya, itu kan penurunannya sekitar 12%. Ya, maaf, sekitar 5%, 3 sampai 5% kemiringannya. Kalau ditarik dari depan, dari belakang ke depan, gitu untuk pipanya dengan penurunan tersebut itu akan dalam sekali. Jadi akhirnya saya mengusulkan coba pindah ke bagian belakang, ya. Nah, tapi kemudian apakah di belakang seperti apa kendalanya? Tidak ada kendala karena untuk septic tank portable itu, yang portable itu seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah tahu, ya, portable seperti apa. Tadi masuk ke Rusia. Nah, saya pilihnya yang seperti ini, ya. Ini untuk 4 sampai 6 orang. Ini tidak perlu dikuras, artinya tidak perlu disedot oleh sedot apa truk tangki gitu ya, sedot tangki sedot. Tapi ini sifatnya nanti ketika kotoran masuk ke dalam septic tank ini akan terurai menjadi seperti air, Bapak Ibu. Jadi yang air yang keluar dari bagian septic tank ini nantinya akan keluar berupa air karena memang sudah dihancurkan sedemikian rupa. Ya, jadi tidak akan tersimpan lama. Jadi maksudnya tidak akan mengendap seperti septic tank pada umumnya yang harus disedot. Jadi dia keluar, kemudian eh, berupa air dan airnya tidak kotor, ya sehingga tidak perlu ditempatkan di depan, ya untuk kemudian disedot. Nah,
di bagian ini nantinya kita kembali lagi ke aksonometri. Nah, nanti dari sini untuk menjaga keamanan ya, ini nanti tetap akan ada pembuangan air ke bagian ini. Jadi di sini ada bak rembesan. Bak rembesan ini fungsinya nanti untuk membuang air dari septic tank. Ya, membuang air dari septic tank. Kalau biasanya kan langsung ke arah luar ya. Nah, tetapi karena ini cukup jauh juga, makanya di sini dijadikan bak rembesan. Artinya ketika airnya mengalir dari septic tank ini masuk ke sini, ini langsung akan menyerap ke air. Nah, ini tidak akan membuat permukaan air tercemar atau sumber air tercemar. Karena apa? Karena dari bagian dalam septic tank ini keluar itu sudah dikatakan bersih, walaupun bukan untuk cuci tangan ya Bapak Ibu ya, bersih. Kemudian masuk ke rembesan, di rembesan juga nanti dipasangi saringan dari ijuk, dari batu, kemudian dari pasir begitu ya. Nah, ketika masuk lagi ke tanah ini lebih tersaring lagi. Nah, jikapun kemudian ada lagi yang ke bagian depan, itu hanya untuk mempertimbangkan atau menjaga-jaga kalau misalnya bak rembesan ini kemudian penuh, ini akhirnya masih bisa terbuang ke arah bagian depan. Nanti detailnya akan ada Bapak Ibu ya, bak rembesan ini. Nah, ini juga sama begitu. Sejauh ini saya tadinya rencana yang ini akan dibuang ke arah sini Bapak Ibu, supaya tidak terlalu jauh. Tapi saya sedang mencoba turun dulu ke bawah, baru dibuang ke belakang. Ya, kalau misalnya Ibu Bapak, kalau begitu pasang 2 septic tank saja, bisa saja. Tapi kan biayanya tidak sedikit ya Bapak Ibu ya. Untuk septic tank ini, tangkinya nanti berarti beli 2. Kemudian membuat baknya pun, bak untuk penyimpanan tangkinya, septic tanknya juga ada 2. Berarti kan biayanya ada double gitu ya untuk 2 septic tank ini. Nah, itu yang saya usulkan. Kemudian masuk lagi ke RAB. Di sini tadi septic tank sudah ya. Septic tank sudah saya masukkan di sini. Kemudian ini kloset lantai atas, ini juga sudah mulai terhitung ya, hingga ke bagian atasnya nih ada, di bagian atas ini ada one bowl, 1 mangkok merek Royal ya, karena di atas kan jarang sekali dipakai, kecuali ada acara besar yang mungkin perlu piring dicuci, cuci tangan, cuci bahan untuk yang akan diolah, misalnya ketika ada bakar-bakar apa segala macam. Nah, itu diperlukan. Kemudian ada kerancing. Nah, kalau untuk yang di bagian atas nanti di bagian pemipaan itu akan ada namanya roof drain ya, untuk menyaring sampah supaya tidak masuk ke pipa pembuangan air kecil. Nah, tapi itu belum dihitung Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk sementara baru sampai situ Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang masih jalan terus berhitung, karena yang berikutnya ini cukup cukup lebih detail lagi, menghitung panjang kabel, kemudian menghitung panjang pipa, kemudian alat-alatnya, aksesoris pemipaan, karena nanti di beberapa air bersih, saya buka yang air bersih ya Bapak Ibu ya. Untuk air bersih ini saya buka air sonometri. Oke, nah ini yang terbaru, maksudnya yang paling terakhir kemarin, beberapa hari kemarin ya sudah dikirim. Nah, ini di bagian ini saya sudah katakan di bagian atas ketika pipa dibuat bercabang, ini ada menggunakan keran ya. Ada valve di situ. Valve-nya sendiri berfungsi untuk ketika ada satu pipa yang atau satu bagian kamar mandi yang rusak, itu tidak perlu dimatikan secara keseluruhan, semuanya mati gitu ya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada valve, terus kemudian juga di bagian lainnya juga sama ada valve ya. Seperti di bagian kamar mandi bawah nih, kemudian di pembantu pun ada valve-nya ya di bagian ini. Kemudian di bagian kamar mandi utama juga sama, di daerah sini ya ada. Jadi memang fungsinya seperti itu. Ya, kecuali untuk yang air panas itu ada valve-nya karena dia merupakan satu bagian keseluruhan. Nah, hanya saja memang pada saat ketika misalnya mandi bisa jadi tidak menggunakan shower ya, mungkin tampung dulu dalam air, karena kan kalau untuk yang shower ini menggunakan pompa, booster pump ya, untuk mendorong air ke
shower supaya semprotannya bagus ya. Karena kalau mengalir biasa, kadang ada yang mengatakan saya tidak puas mandi seperti itu ya, walaupun sebetulnya tetap saja keluar air gitu ya, walaupun tidak nyembur seperti menggunakan booster pump. Nah itu yang apa pernik-perniknya, seperti misalnya keni yang 45, keni yang 90 derajat, atau misalnya eh, pipa Y yang bentuk Y gitu yang bercabang, ada yang 60 sama 90, ada yang 180 sama 60, itu semuanya terhitung begitu ya. Nah, itu yang memang jauh lebih detail ya. Eh, Artinya memang jauh lebih berat. Nah, termasuk nanti yang lebih berat itu adalah perhitungan di RAB pembesian begitu. Nah, jadi informasinya seperti itu Bapak Ibu ya, sampai yang hingga hari ini tetap masih terus berjalan, dan kemudian uh, masih terus dikembangkan hingga perhitungan yang dibutuhkan untuk volume-volume. Nah, saya kembali lagi kepada tahap yang sekarang sudah bisa dikerjakan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya saya sudah bisa survei ke lokasi, dan kemudian sebelumnya juga ada informasi dari Bapak dan Ibu, nanti karena seperti yang saya katakan Bapak dan Ibu ini sekarang posisinya jauh, Ibu ada di Surabaya, Bapak ada di Libya, tentunya nanti saya akan membuat video penjelasan di mana pada bagian-bagian tertentu yang saya usulkan kepada Bapak dan Ibu, termasuk juga ketika ada masukan dari Bapak dan Ibu dari sisi, kalau dari cat kan warna ya Bapak Ibu ya, kalau tadi saklar tentu dari kesukaan, saya suka saklar ini, atau misalnya cocok dengan yang merokok itu, nah, tentu nantinya saya akan informasikan dengan dalam bentuk video bahwa saya memberikan apa namanya penjelasan, yang ini tersedia, yang ini bisa dipesan, yang ini harganya berapa, itu sudah saya bisa masukkan, dan kemudian saya masukkan ke dalam gambar serta ke dalam RAP. Dan saya di sana memang memakan waktu biasanya 2 sampai 3 hari. Karena untuk mencapai ke semua informasi dari yang dibutuhkan, termasuk juga cadangan yang mungkin diperlukan, itu semuanya sudah saya coba ambil. Kalaupun kemudian nanti dalam perkembangan RAB-nya ada perubahan-perubahan, tentunya nanti akan ada survei yang kedua untuk memastikan pilihan yang mana yang akan diambil. Artinya misalkan katakan begini Bapak Ibu, yang termudah misalnya merek granit lah katakan ya, atau cat deh misalnya. Misalkan Bapak dan Ibu sudah suka dengan merek Dulux. Kemudian saya mengusulkan misalnya tidak langsung Dulux, tapi misalnya Cadillac. Ya, Cadillac ini dari Dulux juga, tapi harganya lebih murah. Ya, kelas ekonominya lah katakan begitu. Ini saya mohon maaf nih Bapak, kalau misalnya saya katakan murah, mahal, ekonomi, bukan berarti kemudian meragukan Bapak dan Ibu ya, tapi untuk memberikan informasi bahwa pilihannya sangat banyak uh, memilih bahan. Nah, jadi ketika misalnya setelah semuanya dipastikan ini nggak bisa nih Dulux, atau misalnya Jotun lah katakan begitu ya, kemudian misalnya Cadillac juga tidak bisa, berarti saya akan memastikan saya pakai Sunlex deh, tapi untuk Sunlexnya sendiri berapa harganya. Jadi nanti yang kedua survei di waktu berikutnya itu adalah untuk memastikan harga yang sudah dipastikan akan dari bahan yang harga dari bahan yang sudah dipastikan akan dipakai begitu. Jadi lebih lebih memastikan harganya seperti apa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, saya berikan informasinya hingga hari Sabtu kemarin. Pengembangannya terus ada, seperti kemarin saya juga sudah masukkan gambar-gambar teknis ya, seperti kita lihat misalnya di sini. Nah, di sini ada hmm, mungkin lebih ke ini ya, ke Google Drive saja, karena kemarin ada yang saya ambil terpotong. Saya ambil yang PDF, gambar teknis ya. Sini gambar teknisnya ada yang saya pilih
tampak yang lebih lengkap seperti kamar mandi. Nah, kamar mandi ini Rabe yang tadi saya perlihatkan ya. Jadi ukuran seperti ini sudah saya usulkan mengurangi 60-60. Ya, kalau sebelumnya itu kalau tidak salah 40-40. Ini 60-60. Ya, ini untuk kamar mandi di lantai dasar. Kemudian potongannya pun sama. Ini sudah saya sesuaikan ukurannya 30-60 ya. Ini sudah sesuaikan. Namanya pun sudah saya cantumkan walaupun belum menjadi pilihan utama dari Bapak dan Ibu, tapi saya sudah berikan contoh ya di sini. Di sini sudah tercantum ya mereknya apa, tipenya apa sudah saya cantumkan. Nah, ini sudah saya lengkapi Bapak Ibu. Ya, karena di sini saya pun ini masih belum masuk nih yang ini. Yang 60-60-nya ya, 30-60-nya. Nanti saya perbaiki lagi karena ini sudah selesai yang lantai dasarnya. Nah, ini 30-60. Oh, baik. Masih yang pertama. Masih yang baru. Nah, ini yang dapur ya, sudah disesuaikan. Kemudian untuk laundry, ya ini kebetulan ada gambarnya, ada di gambar laptop nih. Untuk yang apa yang sudah direvisi untuk lantai dasarnya dengan menggunakan 30-60 ya untuk kamar mandi lantai dasar. Nah, yang ini sudah diperbaiki, ini juga sudah diperbaiki, tapi masih menggunakan masih masuk yang lama ya, tapi sudah disesuaikan sebetulnya 30-60. Ya, jadi kelengkapan gambar pun terus ditambahkan ya sesuai dengan perhitungan volume tentunya. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu informasinya. Silakan Bapak dan Ibu mungkin jika ada kesempatan untuk kemudian memberikan masukan ya serta tanggapan kepada saya supaya saya dapat terus mengembangkan gambarnya lebih lengkap lagi. Gitu, dan terutama sudah beranjak ke perhitungan biaya nih Bapak Ibu. Dan saya pun berharap mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan informasi kepada saya karena kan bertahap ya. Tahap pertama ini biayanya berapa yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Katakanlah misalnya 300 juta nih untuk tahap pertama. Dan nanti kan saya harus melakukan perhitungan pekerjaan tahap satu ini dengan 300 juta ini sampai kemana. Terutama kan berhubungan dengan atap Bapak Ibu. Nah, dengan atap ini misalkan begini. Jika saya bongkar atap, kemudian saya menutup bagian lantai dasar dengan lantai beton, karena kan nanti ada lantai 2 ya, berarti otomatis akan ada lantai beton. Nah, apakah mencukupi dengan 300 juta itu? Kalau misalnya tidak mencukupi, berarti apa yang harus saya usulkan kepada Bapak dan Ibu supaya ini masuk dulu deh tahap satu, ini tahap 2-nya nanti. Untuk pekerjaan ini yang walaupun misalnya masuk ke tahap berikutnya karena dananya kurang, saya bisa masukkan ke tahap kedua. Begitu. Jadi ada pengaturan-pengaturan seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, artinya saya juga bisa mempertimbangkan kira-kira mana dulu nih yang bisa dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Bisa saja begini Bapak Ibu. Misalkan dengan rombak yang lantai dasar, kemudian disiapkan ke lantai 2, katakanlah misalnya Bapak dan Ibu saya sudah siapkan nih 350 juta. Nah, saya akan lihat apakah mungkin justru misalnya lantai dasar dan lantai atas sudah dibangun, tapi ke arah bagian belakang untuk kamar mandi ART, gudang, kemudian terasnya gitu ya, teras duduknya yang di sebelah dapur itu, kemudian laundry, kamar mandi pembantu, misalnya kamar pembantunya itu belum dibuat, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya, kemungkinan-kemungkinannya. Berarti saya akan mengusulkan, oke Pak, Bapak langsung ke tingkat 2 yang rumah utamanya. Yang rumah yang bagian belakang itu justru masuk ke tahap 2 misalkan. Nah, saya bisa melakukan itu kepada Ibu dan Bapak, mengusulkan beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, jadi itu yang saya akan siapkan di tahap berikutnya setelah ini.
supaya nanti jelas arahannya kemana Bapak Ibu. Karena nanti seperti yang saya katakan, pekerjaan tahap 1, 2, dan mungkin jika ada yang ketiga, saya akan pisahkan. Ya, gambarnya tahap 1 mana, tahap 2 mana, tahap 3 mana, termasuk juga RAB. Jadi nanti akan jelas. Begitu. Nah, jika kemudian Bapak dan Ibu nih sekarang masih sibuk, karena apalagi Ibu ya, yang memang full, sekarang baru pindah ke Surabaya, masih full nih. Tapi saya sudah bisa jalan, Bapak Ibu, ke depannya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa mengizinkan kepada saya untuk survei, begitu ya. Tetapi memang survei untuk tahap kedua ini termasuk juga untuk perhitungan biaya, untuk perhitungan struktur, itu memang diperlukan biaya lagi Bapak Ibu. Dan jadi kemungkinan besar saya akan mengajukan eh, apa invoice yang kedua, ya termin yang kedua, untuk bisa saya masuk ke tahap ke berikutnya, survei AB dan perhitungan struktur. Mungkin begitu Bapak Ibu informasinya, dan silakan saya tunggu kabarnya dan eh, masukan-masukan dari Ibu Bapak. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.